Quran ini bukan disusun oleh Nabi Muhammad dan oleh manusia siapapun, bukan. Oleh penulis manapun, bukan. Quran ini disusun oleh Allah Jalla Jalaluhu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nikmat Sedekah, insya Allah banyak berkah. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga semuanya tetap sehat dan dijauhkan dari segala musibah. Amin. Pemirsa, hari ini kita mau bahas soal Quran. Bagaimana Quran itu tuh kayak rumah yang rapi gitu ya, yang furniturnya lengkap dan jelas. Sama halnya kayak manusia kalau membangun rumah butuh arsitek. Quran juga ada arsiteknya. Siapa? Langsung Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Lebih jelasnya kayak gimana? Kita bakal bahas siapa hari ini ya? Ya, bismillah kawirda. Pemirsa, insya Allah doa kami buat Anda semua. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kebuka semua deh ya. Pintu-pintu rizki, pintu keberkahan, pintu keridhaan Allah, ampunan, maafnya. Dan kebuka gitu ya, apa aja yang jalan-jalan menuju impian, cita-cita, dan keinginan dari semua pemirsa insya Allah. Baca yang serius Al-Fatihahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah buat Indonesia juga kita bacain Fatihah. Ya, buat orang-orang tua kita semua kita bacain Fatihah. Buat guru-guru kita bacain Fatihah. Terus segala kebaikan dunia akhirat insyaallah dari segala fadilah surat Al-Fatihah turun buat Indonesia, buat bangsa kita, buat masyarakat Indonesia secara keseluruhannya, dan lebih khusus buat orang-orang tua kita dan guru-guru kita yang mulia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kali ini saya ingin memberi pengetahuan kepada Kawida Kakumi dan pemirsa semua bahwa Quran ini emang bukan buatan Nabi Muhammad. Quran ini bukan disusun oleh Nabi Muhammad dan oleh manusia siapapun, bukan. Oleh penulis manapun, bukan. Quran ini disusun oleh Allah Jalla Jalaluhu langsung. Langsung. Jadi kita mesti bangga bahwa kita megang surat dari Allah. Ya. Papa tuh sering cerita kalau ke santri. Bahasa santri. Ya kalau datang nih raja dari planet galaksi lain gitu, planet atau galaksi lain ke bumi gitu. Kan dia nyari cara bercakap-cakap sama kita kan? Dengan bahasa yang belum tentu dimengerti oleh kita. Bahasa kita pun belum tentu dimengerti oleh dia. Betul nggak? Perlu teknologi yang kemudian nyambungin bahasa itu jadi pada ngerti. Nah Allah Subhanahu Wa Taala omongannya bisa kita ngerti gitu loh. Ini luar biasa ya. Nah, kebayang nggak pemirsa? Dan susunan itu ya Allah, kalau pemirsa mau ngaji ya, akhirnya kita belajar juga tentang surat Hud. Ya, kita masuk kepada ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kakumi. Alif Lam Ra.
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Cakep, alhamdulillah. Pemirsa, ya, buat yang megang Quran, surat Hud ini diantara isinya adalah ayat 2 dan ayat 3. Ya, diantara pesannya adalah, pesan secara globalnya adalah ayat 2, ayat 3, ayat 4. Oke, tentang beribadah, tentang beristighfar. Tentang beribadah, tentang beristighfar. Papa bacain ya. Saya baca ya, silakan kemudian lihat Qur'annya dan lihat terjemahannya. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Ya, terjemahnya apa itu? Allah ta'budu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Nggak datang pada selain Allah, nggak bersandar pada selain Allah, nggak berharap pada selain Allah. Dan Nuh diajarkan bergantung pada Allah. Nuh, Hud, Saleh, semua para nabi diajarkan bergantung penuh pada Allah. Dan nanti terbukti. Ketika nanti di tengah laut, nggak ada yang lain. Nuh hanya bergantung pada Allah dan selamat. Nah, kita di dalam rumah, tapi bergantungnya sama apa? Sama motor harus jual motor, sama mobil harus jual mobil, sama tanah harus jual tanah gitu kan? Sama gajian, sama kerjaan, sama hasil usaha. Ya akhirnya kita pusing. Allah ta'budu illallah. Ini pesan moral dalam surat Hud secara global. Ya, jangan sampai ngarap selain Allah, datang bersandar, minta tolong, memohon pada selain Allah, perlindungan pada selain Allah. Semua harusnya Allah saja. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Ya. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Ya, ini pesan moralnya. Ada dua ya, ada ibadah dan kemudian ada istighfar nih. Wa anistaghfiru rabbakum, ayat 3-nya. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana ila ajalin musamma. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Dan hendaklah kita semua, kalian, kata Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat padanya. Jadi gampang pemirsa, kalau lagi ada problem-problem kan kita belajar ayat 107 surat Yunus sebelumnya. Ya kalau ada rasa-rasa greges, hidup kemudian gak beres. Ini pasti ada yang salah. Ya udah langsung aja bertobat dan memperbaiki diri. Nanti Allah akan memberikan kenikmatan yang baik padamu sampai waktu yang telah Dia tentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Karunia-Nya ini banyak. Ada yang berupa istri, berupa suami, berupa anak, berupa rumah. Itu karunia-Nya. Berupa kesehatan, kerjaan, usaha. Nah kalau lagi dia stop karunia-Nya itu, ya siapa yang bisa nyari? Kalau lagi di stop karunia-Nya itu, siapa yang kemudian bisa dapat? Kalau lagi Allah nggak mau bagi karunia-Nya, orang mati lampu, mati lampu, mentok, buram, suram, gelap. Habis dah tuh. Ya. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Jika kamu berpaling, lupa diri, yang nggak mau dekat sama Allah, jauh dari Allah, kata Nabi Muhammad, apa? Aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Nah makanya ini papa suka khawatir kan sama Kak Wirda, Kak Kumi, sama anak-anak papa kan. Ya kekhawatiran itu sunnah dari para nabi. Mengkhawatirkan umatnya. Aku ini takut loh kamu nanti diazab. Emang harus disampaikan. Yang disampaikan jangan kesel. Kalau disampaikannya kesel, terjadi azab itu. Ya pemirsa, alhamdulillah masih bersama kami di Buka Sedekah, insya Allah banyak berkah. Nah menyambung tadi di segmen 1 nih pemirsa, kita sedang membahas bahwa luar biasa banget nih kitab suci kita yakni Al-Quran. Karena ini langsung Allah yang nyusun demi kata-katanya juga ya Mia, kata demi kata, kemudian kalimat-kalimatnya, susunan surat-suratnya itu semua Allah yang ngatur. Betul. Makanya kita kudu belajar nih pemirsa. Dan kudu senang. Iya, kudu senang supaya karena ini tuh magical harusnya gitu. Bukan sesuatu yang biasa aja, harusnya menjadi luar biasa. Barangkali kenapa kita nganggap ya udah sih emang itu mah begitu karena kita kurang ilmunya gitu. Nah sekarang kita lihat sedikit aja magic ya, sedikit magic dari susunan Quran. Bahwa ibarat kata-kata Kumi tadi, rumah
yang udah full furnished, yang didesain oleh the best arsitek, the best engineer, the best insinyur, the best juga kontraktor gitu ya. Itu kan susunannya jadi rapi, jadi banyak dilihat gitu. Nah Quran ini kayak gitu gitu. Begitu kita masuk ke Quran, susunannya bisa kayak gini, yang nggak mungkin itu Nabi Muhammad yang bikin. Nah kenapa tadi saya mention bahwa di antara pesan dari surat Hud secara global dua, ibadah dan istighfar. Ibadah dan istighfar. Ibadah dan istighfar. Dua nih. Tapi ketika bercerita tentang Nabi Allah Nuh, isinya hanya ibadah. Nggak ada kosakata istighfar. Nanti kita bakal nyampe. Hanya ibadah, nggak ada kosakata istighfar. Ya, saya kasih contoh ya. Mulai dari ayat 25. Ya, mulai dari ayat 25. Silakan dibukakan ayat 25. Pemirsa dilihat ayat 25 surat Hud. Surat Hud. Mulai dari ayat 25. Oke, ketemu? Ya. Oke, kita baca ya. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ini kisah Nabi Nuh dibuka oleh Allah, ayat 25. Ibarat chapter bab gitu dibuka. Ini loh kisah Nabi Nuh. Oke, lihat ayat 26-nya. Alla ta'budu illallah. Sama nggak? Sama nggak? Sama apa? Sama yang tadi pembukaan surat Hud. Ya, bahwa Nabi Allah Nuh diutus untuk ngasih tahu kepada umatnya, umatku, jangan kamu menyembah selain Allah. Kamu udah perlu apa-apa, butuh apa-apa, udah sama Allah aja, cukup sama dia. Selesai. Mau sehat, mau duit banyak, ya mau 100 juta sebulan, mau 1 miliar sebulan, mau punya rumah kayak apa, mau punya perumahan, mau punya mobil kayak apa, udah minta sama dia. Ada seorang jamaah datang ke rumah, dia bilang begini, Ustaz, aneh punya cerita tentang sholawat, aneh punya cerita tentang bab doa, aneh punya cerita tentang bab yakin. Betul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan pesan moralnya dari mulai Fatihah kan, nyambung terus sama gitu inline, sampai nanti ke Al-Ikhlas, ke Al-Falaq, ke An-Nas, tentang ibadah. Apa Bib ceritanya? Apa Ji ceritanya? Anak aneh datang ke aneh. Aneh ingat ente. Kalau anak aneh-aneh datang ke aneh, aneh aja ke Allah aja. Kata ente kan begitu. Supaya anak aneh juga nggak nuhanin aneh. Emang minta apa dia? Minta 40 juta. Anak kemarin sore minta 40 juta. Hah? Buat apa? Aneh tanya. Buat kuliah katanya Bah. Buat kuliah katanya Bi. Ya udah aneh ingat pesan antum lah. Aneh bawa aja ke Allah. Yuk kita ke Allah. Kita minta sama Allah. Berapa hari kita dikasih waktu sama tuh kampus buat bayar lu punya biaya? 10 hari, Bah. Udah kita minta mau 3 hari. Ayo jalan kita ke Allah. Nah, itu tuh Allah ta'budu illallah. Jalan lu. Aku Mika Wirda berdua tuh. Sama ibunya, sama kakaknya, mari minta sama Allah. Minta. Ya Allah ini dikasih waktu 10 hari. Tunjukkan kuasamu, kebesaranmu, rizkimu, karuniamu. 3 hari. Kak, 2 hari udah dapat. 2 hari udah dapat. Gimana tuh? Jadi ada jemaah, bukan ada jemaah, ada dia punya keluarga gitu, nanyain tanah kosong. Boleh nggak tanah kosongnya kita bikinin jadi warung? Jadi apa kek gitu. Kalau boleh, kita sewa. Nah sewanya itu 10 tahun. 10 tahun itu 100 juta.